Cerita berlanjut saat Mochi berhasil menyelamatkan pasangan ketua Kunlun. Cerobohnya semua pun berhamburan terjun agar ditangkap Mochi. Spontan hal tersebut membuat Mochi kewalahan. Sementara di tempat lain, biarawati kejap tengah bertarung dengan si hitam. Sesaat terjadilah cekcok antara mereka berempat. Si hitam lantas memanfaatkan situasi itu untuk menyerang sang biarawati dengan kamehamenya. Fan Yu yang melihat hal itu seketika marah dan membuang si putih. Karena tawarannya untuk menyelamatkan sang biarawati ditolak, Fan Yu akhirnya pergi dan segera ditangkap oleh Mochi. Anggota MI pun datang menemui ketua mereka. Sang biarawati lantas menyuruh para muridnya untuk segera turun, sementara dirinya akan menyusul. Terlihat Ciok bersikeras tak mau turun tanpa gurunya. Sang biarawati pun terus memaksa dan menjatuhkan Ciok. Mochi yang melihat hal itu segera pergi menyelamatkan Ciok. Biarawati yang melihat hal itu segera terjun untuk menghalangi Mochi menyentuh Ciok. Ia lantas membalikkan tubuhnya agar menjadi alas bagi Ciok saat terjatuh. Di sisa nafasnya, Biarawati mempercayakan sekte MI kepada Ciok. Mochi yang mencoba mendekat pun diperingatkan agar tak mendekati Ciok. Akhirnya sampai disinilah kontrak sang Biarawati berakhir. Di tengah kesedihan itu, seluruh anggota lantas membawa jasad sang biarawati kembali ke MI. Ciyo pun sama sekali tak memandang Mochi saat pergi dari tempat itu, apalagi Sung yang masih bau kencur. Tenaga Mochi pun benar-benar terkuras akibat insiden tadi. Segera ia pun dibopong pamannya untuk pergi. Mereka semua lantas bersembunyi di sebuah perbukitan. Di tengah meditasinya, Mochi dihampiri Yung dan Wei. Di situ Mochi segera menyuruh Wei untuk mengecek keadaan sekte MI. Semua lantas berterima kasih kepada Mochi dan sekte Parsi. Mereka meminta maaf karena selama ini menganggap Parsi adalah sekte iblis. Mochi lantas menemui paman-pamannya dan meminta mereka untuk segera pulang. Karena bisa saja tentara Mongol mengejar mereka lagi. Mereka juga berkata tak sungkan menawarkan bantuan jika Mochi membutuhkannya. Sementara di tempat lain terlihat proses pembakaran jenazah sang biarawati. Tak menyangka secepat ini sang guru meninggalkan mereka semua. Sesaat Ciuk pun maju dan memberi pengumuman bahwa ia harus kembali ke Beijing untuk melaksanakan perintah terakhir sang guru. Sementara Mochi dan Yung tengah bertemu dengan Wei. Setelah mendapat kabar keadaan aman dari sekte MI, Mochi lantas berpamitan kepada Yung dan Wei karena harus pergi mengantarkan Jiume melihat golok pembunuh naga. Sekaligus membawa kembali ayah angkatnya tersebut. Sebelum pergi, Mochi menyempatkan menemui Xiu. Di situ ia berkata akan pergi cukup lama dan tak bisa memastikan kepulangannya. Xiu yang mendengar hal itu bersikeras mau ikut. Karena ia sudah berjanji melayani Mochi seumur hidupnya dan akan berhenti jika Mochi membunuhnya. Mochi yang tak tega melihat permintaan Xiu akhirnya menyetujuinya untuk ikut. Xiu yang merasa senang lantas memberikan jubah buatannya dan memasangkannya kepada Mochi. Sembari melepas baju tuannya, ia berkata bahwa Mochi adalah seorang playboy. Bagaimana tidak, ia kini tengah dekat dengan dua wanita sekaligus, yaitu Ciuk dan Ciume. Terlihat Ciuk sampai ke Beijing dan bertanya kepada pegawai tentang Mochi di penginapan itu. Mendengar Mochi tak ada di situ, ia lantas pergi. Tanpa disadari, hal tersebut diketahui oleh Man Quan dan murid MI lainnya. Singkat cerita, Mochi dan Xiu lantas menemui Ciume. Di situ Ciume berterima kasih kepada Mochi karena telah membuat selir ayahnya meninggal. Sesaat Fan Yu datang menemui Mochi dan Ciume. Ia menjelaskan jati diri aslinya kepada Ciume dan meminta maaf karena telah menjadi mata-mata dan berterima kasih atas kebaikan Ciume kepadanya selama ini. Saat pergi, Fan Yu yang melihat Xiu seperti melihat teman lamanya di sekte Parsi, tapi ia belum berani memutuskannya. Sesaat mereka berdua dikagetkan dengan tanda panggilan untuk sekte MI. Segera Ciume mengajak Mochi untuk melihatnya.
Tapi sebelum itu, Mochi meminjam pedang langit milik Jume untuk melepaskan rantai di tangan dan kaki Xiu. Setelah sekian lama terjerat rantai itu, kini Xiu pun bisa bebas. 谢谢公子。 Mereka lantas pergi untuk melihat sekte Emei. Di situ terlihat Ciuk yang kini ketua sekte Emei tengah diinterogasi oleh Man Quan. Man Quan mengatakan keberatannya jika Ciuk menjadi ketua Emei. Mengingat Ciuk adalah anggota termuda di sekte Emei. Ia juga mengatakan dirinya memergoki Ciuk mencari Mochi ketua Parsi di sebuah penginapan. Ciuk menjawab bahwa hal itu adalah tugas yang diberikan oleh mendiang gurunya. Man Quan lantas bertanya apa tugas tersebut. Tapi Ciuk enggan menjawabnya karena hal itu adalah rahasia ketua Emei. Man Quan menuding Ciuk mempunyai hubungan gelap dengan Mochi. Ciumei yang mendengar hal itu menunjukkan kecemburuannya kepada Mochi. Man Quan lantas menyuruh Ciuk untuk melepaskan cincin ketua Emei. Tapi hal tersebut ditolak oleh Ciuk. Sesaat mereka semua dikagetkan dengan kedatangan nenek bunga emas dan juga Yan Lei. Di situ nenek bunga mencari keberadaan sang biarawati kejam. Namun setelah diberitahu Man Quan bahwa sang biarawati telah meninggal, nenek bunga emas pun merasa kesal. Selama ini ia berlatih keras hanya untuk membalaskan dendamnya kepada sang biarawati. Bahkan ia sudah janjian akan meminjam golok naga kepada sahabatnya yaitu Tesun. Tapi kini semua tak ada gunanya. Man Quan yang menghina nenek bunga emas pun tak lupa ditapok karena gak sopan. Sesaat Ciuk pun maju dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua Emei baru. Spontan nenek bunga emas menotok saraf Ciuk. Ia tak habis pikir kenapa biarawati kejam memilih penggantinya yang sangat lemah. Merasa tak terima ketuanya disandra, seketika terjadilah pertarungan di situ. Hanya dengan satu jari, nenek bunga emas pun mampu mengalahkan mereka semua. Ciuk yang melihat hal tersebut meminta si nenek membebaskan mereka semua. Si nenek lantas menyuruh Ciuk menelan pil beracun yang ia bawa jika ingin anggotanya selamat. Mochi yang mencoba keluar dihadang oleh Jume. Ia yakin itu bukanlah pil beracun. Sementara anggota Emei melarang Ciuk menelan pil itu. Tanpa pikir panjang, Ciuk segera menelan pil itu. Kemudian ia membawa pergi Ciuk untuk jadikan pelayannya. Mochi yang melihat hal itu segera berusaha mengejarnya. Merasa tengah diikuti, terjadilah pertarungan antara Yan Lei dan Chiome. Namun pedang Yan Lei seketika terpotong karena berbenturan dengan pedang langit. Chiome lantas menyarankan untuk mengejar si nenek dalam diam. Mereka lantas sepakat untuk bertemu di pelabuhan nantinya. Dan benar saja, setibanya di sana Mochi dan Xiu melihat Chiome dengan kapalnya. Di situ ia mengatakan melarang penguasa di situ agar kapal lain tak mendekati pelabuhan selain kapal miliknya. Otomatis nantinya si nenek emas pasti akan menyewa kapal miliknya. Di situ Mochi lantas memuji kecerdikan Chiome. Dan benar saja, rombongan si nenek pun datang. Mereka bertiga lantas masuk ruangan untuk menyamar sebagai petugas kapal. Rupanya semua awak kapal itu adalah ajudan Chiome. Mereka diberi tugas untuk mengawasi si nenek. Di situ Mochi heran jika si nenek hendak pergi ke pulau es api, harusnya kapalnya mengarah ke utara. Tapi ini kok malah ke arah selatan. Chiome lantas berkata mungkin si nenek merencanakan sesuatu. Dan mereka bertiga hanya tinggal mengikutinya. Mochi menduga apa si nenek hendak pergi ke Pulau Ular, di mana pulau itu adalah tempat si nenek bunga emas. Di tengah percakapan itu, Xiu meminta izin melihat keadaan Ciuk. Namanya juga sudah tua, pasti penyakitnya ada-ada aja. Terlihat seperti ada sesuatu yang disembunyikan Xiu saat melihat nenek bunga emas. Kita akan mengetahuinya nanti. Mereka lantas beristirahat karena perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh.
Namun terlihat Mochi tak bisa tidur dan terus memandangi apa yang ada di luar jendela. Seketika ia ingat saat-saat terakhirnya bersama ayah angkatnya. Chiume yang melihat hal itu lantas mendekati Mochi dan berkata akan terus menemaninya. Karena malu terus dipandang Mochi, ia malah jadi salah tingkah dan pergi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mochi yang terbangun melihat Tesun tengah dikeroyok orang di Pulau Ular. Si nenek yang mengetahui hal tersebut segera keluar. Rupanya itu adalah anggota sekte pengemis yang berusaha merebut golok naga milik Tesun. Tak lama Mochi dan Chiume juga ikut ke sana. Di situ anggota pengemis menggunakan jurus pemukul anjing untuk mengelabui pendengaran Tesun. Di situ si nenek juga bertemu dengan Chan yang merupakan murid Xingquan. Ia menyuruh si nenek untuk tak membantu Tesun. Mochi lantas membantu ayah angkatnya dengan melemparkan batu ke tongkat pengemis itu. Seketika Tesun pun mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan musuhnya. Chan yang melihat hal itu seketika pasang kuda-kuda. Sadar dirinya tak punya bakat kungfu, ia lantas meminta maaf kepada Tesun dan minta untuk dibebaskan. Tesun lantas menyetujuinya dan membiarkan sekte pengemis pergi. Saat Mochi mendekati mereka berdua, si nenek memuji lemparan Mochi tadi. Tesun yang belum sadar pria di depannya adalah anak angkatnya, lantas berterima kasih atas bantuan Mochi tadi. Sesaat Tesun bertanya keberadaan Mochi kepada si nenek. Namun hal itu dijawab tidak tahu olehnya. Tesun ingat perkataan si nenek bahwa Choisan dan Soso mati karena menutupi keberadaannya. Dan Mochi kini menjadi anak yatim piatu. Ia benar-benar kasihan kepada anak angkatnya itu. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Yang Lai. Ia berkata dulu di lembah kupu-kupu dirinya sempat mengajak Mochi untuk pergi. Namun ditolak dan ia malah meninggalkan gigitan di tangannya. Chiume yang lagi-lagi cemburu lantas membuat gigitan ke tangan Mochi hingga berbekas. Rupanya antara Tesun dan si nenek telah terjadi kesepakatan bahwa jika ia bisa mempertemukan Tesun dengan Mochi, maka ia akan meminjamkan goloknya. Tapi karena si nenek telah ingkar janji, Tesun pun marah dan pergi. Mochi yang hendak menyusulnya segera dilarang Chiume dan mengajaknya kembali ke kapal. Di situ Chiume mengutarakan banyak hal janggal yang perlu mereka ketahui jawabannya. Antara lain kenapa para pengemis itu tahu keberadaan Tesun. Dan kenapa si nenek membawa Tesun ke Pulau Ular. Mochi yang masih tidak sabaran segera dihadang oleh Chiume. Sesaat Xiu datang dan mengabarkan bahwa ia melihat si nenek dan Yang Lai pergi ke arah utara. Mereka seperti membawa tas yang berisikan sesuatu. Kini Mochi pun tak bisa tinggal diam. Sebelum ke sana, Chiume meminjamkan Mochi pedang langit untuk berjaga-jaga jika masalah datang. Entah kenapa, ia merasa khawatir dengan Mochi. Terlihat si nenek memarahi Yang Lai karena sampai saat ini ia masih mencintai Mochi. Sembari mengedap-ngedap, Mochi mendengar pembicaraan itu. Si nenek menyuruh Yang Lai sadar akan wajahnya yang burik akibat berlatih jurus cakaran beracun. Kalaupun Mochi masih hidup, pasti ia akan memilih yang glowing. Yang Lai lantas meminta si nenek untuk tidak menyakiti Tesun karena ia adalah ayah angkat Mochi. Si nenek pun menyetujuinya bahwa ia tidak akan menyakiti Tesun, tapi tetap akan mengambil goloknya. Kemudian ia menyuruh Yang Lai menebarkan jarum yang berada di dalam tas. Sampai sinilah Mochi paham bahwa jarum itu digunakan agar ia bisa menang melawan Tesun. Mengingat kungfu Tesun berada jauh di atasnya. Di tengah persembunyiannya, ia melihat Tesun bertemu dengan si nenek. Mochi lantas heran kenapa si nenek memanggil Tesun dengan sebutan saudara. Apa mereka teman dekat sebelumnya? Si nenek lantas berbohong ia ingin meminjam golok naga kepada Tesun dan akan mengembalikannya setelah mengalahkan Pierotik kejam. Sekalipun tak buta, rupanya Tesun tak percaya begitu saja akan perkataan si nenek. Ia meminta untuk membawa Mochi dulu. Si nenek lantas mengingat kejayaannya bersama Tesun di sekte Parsi.
Dari situlah Mochi tahu bahwa nenek bunga emas aslinya adalah naga berjubah ungu, salah satu ketua kesatria penjaga Parsi. Akhirnya tak ada cara lain mendapatkan golok naga selain bertaruh dengan Tesun. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye bye. 喜讯，我好生难过。